Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ina Asmalik. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan di Kerajaan Gaib Wentira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wentira termasuk kerajaan terbesar di dunia yang terletak di Pulau Sulawesi bagian tengah. Wentira adalah kota gaib yang berpenghuni bangsa jin dari dunia lain yang sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia di alam nyata. Para jin penghuni kerajaan Wentira seringkali berkunjung ke dunia nyata. Bentuk rupa mereka tidak berbeda dengan manusia pada umumnya, bahkan terlihat jauh lebih sempurna daripada manusia. Namun hanya saja mereka tidak memiliki lekukan di antara mulut dan hidung. Mereka juga senantiasa berpakaian serba kuning yang juga menjadi simbol ciri khas bagi bangsa Wentira. Selain memiliki paras tampan dan cantik, kerajaan Wentira dikenal sebagai kerajaan yang bergelimang harta. Di alam gaib, kerajaan Wentira terlihat begitu megah dan mewah. Konon yang pernah masuk ke kerajaan gaib di sana melihat bebatuan kerikil saja terbuat dari emas. Di pintu masuk di antara dua tebing bukit terdapat rumah-rumahan kecil yang menjadi tempat bagi orang-orang tertentu untuk melakukan ritual mistik atau pesugihan. Tidak sedikit manusia yang rela menikah dengan bangsa jin di kerajaan Wentira dan bahkan meminta kekayaan pada kerajaan tidak kasat mata tersebut. Sebelum memasuki kerajaan gaib tersebut, mereka diberi peringatan terkait aturan yang ada. Larangan tersebut menekankan bahwa ketika sudah berada di dalam, apapun yang disajikan terutama yang berwarna tidak boleh dimakan atau diminum. Bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, mereka tidak akan bisa kembali ke alam nyata. Fakta bahwa di era sekarang, yang orang sebut sebagai adab revolusi industri 4.0, masih ada yang mempercayai kebenaran cerita tentang Wentira, atau bahkan meyakini bahwa kota gaib Wentira memang nyata adanya. Kepercayaan orang terhadap kota gaib Wentira masuk dalam ranah pribadi dan merupakan pengalaman spiritual orang yang menjalani. Artinya, tidak bisa saling mencari benar atau salah atas keberadaannya. Pesugihan di kerajaan Wentira pun kian menjadi sorotan banyak orang karena kota gaib tersebut dikenal sebagai kota yang memiliki banyak harta karun. Banyak manusia yang meminta menjadi pekerja di alam gaib agar menjadi kaya. Bermula ketika sebuah keluarga kecil tengah mengalami beban hidup yang serba kesulitan. Mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dengan berkebun di ladang milik orang lain. Ibu Laras, seorang ibu rumah tangga yang seringkali mendengar cerita di desanya tentang keberadaan kerajaan gaib yang bernama Wentira, dan konon ada yang menikah dengan makhluk halus dari bangsa Wentira. Kemudian nasibnya berubah drastis menjadi orang yang kaya raya. Ibu Laras pun mencoba mencari tahu bagaimana caranya agar ia dapat masuk ke alam gaib kerajaan Wentira tersebut dan melakukan pesugihan untuk merubah nasib keluarganya. Meskipun dalam pesugihan pasti akan ada persyaratan dan perjanjian penuh resiko yang harus ditanggung. Di dalam setiap pesugihan itu sebenarnya agar manusia dapat mengingat dengan kesadaran jika ingin melakukan pesugihan untuk mengurungkan niatnya, karena harus memenuhi persyaratan di luar batas kewajaran manusia itu sendiri. Ibu Laras seperti sudah dibutakan oleh rasa putus asa karena jerih payahnya dalam mencari rezeki selalu merasakan kekurangan. Sementara itu Ibu Laras bertemu dengan seorang nenek tua yang dikenal sebagai dukun di desa. Di tengah terik matahari, Ibu Laras berjalan tanpa alas kaki. Kakinya yang terlihat kering dan ada beberapa luka goresan karena terkena batuan kecil yang membuat wanita berusia 50 tahun itu berjalan tertatih mengelilingi pedesaan, menjual hasil kebunnya. Ibu Laras biasa menjual pisang, mentimun dan sayur mayur lainnya di sebuah bakul besar yang ia gendong dan diikatkan di balik punggungnya menggunakan kain selempang.
Sementara terlalu sulit menjual sayuran di pedesaan karena kebanyakan para warga memiliki kebun sendiri, hingga Ibu Laras harus berkeliling jauh ke desa lain untuk menghabiskan sayurannya. Dengan suara nafas yang seringkali terengah, Ibu Laras beristirahat sejenak di sebuah balai berwarna kuning di pembatas antar kota. Balai itu konon terbiasa menjadi tempat ritual dan gerbang masuk menuju alam gaib Wentira. Ibu Laras melirik ke dalam balai tersebut. Terdapat sesaji untuk sesembahan. Dupa-dupa pun masih mengeluarkan asap. Itu pertanda ada seseorang yang telah selesai melakukan ritual. Kret. Terdengar suara balai dinaikkan oleh seorang perempuan yang usianya sudah 70 tahunan. Wanita tua itu pandangannya begitu tajam menatap Ibu Laras yang sedang memperhatikannya. Kemudian ia masuk ke dalam balai dan duduk bersila di depan sesaji. Rasa keingintahuan Ibu Laras begitu menjalar dan kemudian ia melepaskan kain selempang yang masih mengikat bakul di punggungnya dan berjalan menghampiri wanita tua itu. Maaf Nek, lagi ritual apa ya? Tidak ada jawaban. Yang ada nenek itu malah menggerakkan mulutnya seperti bicara dengan cepat. Tanpa bersuara kemudian matanya mendelik garang. Sesudah itu wanita itu menghembuskan nafas kasarnya sambil mengusap wajah dengan kedua tangannya. Kamu mau apa ke sini? Nenek tua itu balik bertanya. Saya cuma lewat dan numpang istirahat, Nek. Kalau tidak perlu apa-apa, tidak usah bertanya dan tidak usah banyak ingin tahu. Jawaban nenek tua itu malah membuat Ibu Laras semakin penasaran sebab ia ingin tahu apa yang sedang dilakukan wanita tua itu. Saya boleh tahu, Nek? Tanya Ibu Laras yang membuat kedua mata wanita tua itu menatap tajam ke arahnya. Ibu Laras mendadak merasa takut dan bergeser sedikit dari duduknya. Ritual ini adalah cara menghubungkan manusia pada alam gaib Wentira. Jawab wanita tua itu kemudian. Alam gaib? Apa Wentira itu alam yang tempatnya para jin yang berkeliaran di daerahku? Tanya Ibu Laras kembali. Wanita tua itu mengangguk. Yang dikenal kota bergelimang emas, yang kalau menikah dengan jin di sana, kita akan menjadi kaya raya. Pertanyaan terus terlontar dari mulut Ibu Laras karena ia hampir tidak percaya dengan adanya kota gaib tersebut. Iya, bahkan orang seperti dirimu bisa menjadi kaya raya tanpa harus bersusah payah berkeliling menjual sayuran. Saut wanita tua itu. Ibu Laras terbelalak. Sepertinya memang dengan dirinya dapat masuk ke alam gaib adalah salah satunya cara agar ia dapat merubah nasib hidupnya. Caranya bagaimana, Mbah? Tanya Ibu Laras dengan wajah penuh harap pada wanita tua itu. Asal kamu tahu, yang namanya pesugihan itu tidak mudah dan persyaratannya sangat berat sekali. Seperti tumbal yang harus kau berikan. Pesugihan dan tumbalnya seperti apa? Ibu Laras semakin merasa penasaran. Wanita tua itu bernama Nek Unde, begitulah sebutan para warga setempat memanggilnya. Nek Unde memberikan sebuah penglihatan pada Ibu Laras melalui penerawangannya agar Ibu Laras dapat melihat jelas apa yang akan terjadi jika berani mengikuti pesugihan dan apa dampaknya jika pesugihan itu tidak diberikan tumbal. Ibu Laras bergeser kembali dari duduknya. Sepertinya terlihat tidak sulit, tetapi tidak mudah juga untuk ia jalani, apalagi menyangkut keluarganya. Ibu Laras berpamitan dan meminta alamat rumah Nek Unde. Bila mana ia menyetujui dengan tawaran Nek Unde, Ibu Laras akan berunding lebih dahulu. Ibu Laras pun kembali menggendong bakul berisi sayuran itu dan berjalan tertatih menelusuri jalan pulang. Namun pada sudah tiba di rumah, perempuan yang usianya sudah 40 tahun itu dikejutkan oleh seorang wanita yang berdiri di depan rumahnya dengan tatapan sinis. Bu Niar, sapa Ibu Laras. Gak usah basa-basi ya, saya sudah lama menunggu di sini. Mana uang yang kamu pinjam itu? Cepat kembalikan. Saut Ibu Niar sambil menuruni tangga kayu rumah Ibu Laras dan menadahkan tangannya di depan wajah wanita yang membawa bakul sayuran di punggungnya. Maafkan saya, Bu. Saya belum ada uang untuk bayar utang sama ibu. Keluh Ibu Laras dengan bibir yang keluh. Ibu Laras memahami saat bicara seperti itu. Ibu Niar pasti langsung marah karena hutang yang dipinjamnya sudah lama sekali tidak pernah mampu dibayar olehnya. Selalu saja begitu. Makanya kalau ada uang sisihkan untuk bayar hutang dong. Runtuk Ibu Niar dengan wajah penuh amarah.
Ibu Laras menundukkan kepala sambil membuka kain selempang yang mengikat bakul sayurnya. "Maaf Bu, jangankan menyisihkan uang untuk bayar hutang, untuk makan pun kadang tidak ada." Lirih Ibu Laras dengan suara lemah. Prak! Bakul sayur itu ditendang oleh Ibu Niar sehingga sayuran jatuh berantakan, bahkan ada yang masuk ke dalam selokan air. Ibu Laras pun melihat Ibu Niar tampak menginjak-injak sayurannya hingga banyak yang hancur. "Jangan diinjak Bu, itu mata pencaharian saya satu-satunya," ucap Ibu Laras sambil menangis memeluk sayurannya yang masih utuh. Prak! Tubuh Ibu Laras pun ditendang oleh Ibu Niar hingga tersungkur di tanah di depan tangga rumahnya. Saking kesalnya Ibu Niar terhadap Ibu Laras dengan tega menyakitinya. "Ingat ya, kalau saya datang ke sini lagi kau harus melunasinya. Kau kira uangku cuma dapat metik di pohon, ah?" dengus Ibu Niar yang kemudian berlalu meninggalkan Ibu Laras dan membiarkannya menangis sesegukan sambil memeluk sayurannya. Tangis Ibu Laras pecah melihat beberapa banyak sayuran yang habis diinjak-injak oleh Ibu Niar. Sampai Pak Umar suaminya datang dan menepikan sepedanya. Ia baru saja pulang dari kebun dan melihat istrinya menangis di bawah tangga rumah sambil merapikan sayurannya. "Ya ampun Bu, ada apa?" tanya Pak Umar yang langsung menghampiri istrinya. Bukan menjawab, tangisan Ibu Laras semakin menjadi sehingga Pak Umar menjadi kebingungan dan langsung memeluk sang istri untuk menenangkannya. "Nek Unde, tolong saya ingin melakukan pesugihan itu," suara batin Ibu Laras berteriak. Malam itu Ibu Laras masih diam membisu setelah menceritakan kejadian tadi siang pada Pak Umar suaminya. Pikiran Ibu Laras tampak stres karena memikirkan beban hidup yang begitu banyak. Anak semata wayangnya, Aldi, baru saja menuntutnya untuk segera melamar pujaan hatinya Sarah. Dari mana Ibu Laras mampu mendapatkan uang untuk melamar Sarah untuk anaknya? Aldi, anak yang keras kepala, tidak mau tahu dan menyuruh orang tuanya agar segera melamar pujaan hatinya. Sementara Aldi pernah menyuruh kedua orang tuanya untuk menjual kebun milik mereka satu-satunya. Namun untuk menjual kebun, mereka akan semakin kesulitan untuk makan karena tidak ada sayuran yang bisa dimasaknya setiap hari. Rasanya kepala Ibu Laras terasa ingin pecah memikirkan masalah itu semua. Akan tetapi tiba-tiba saja ia teringat dengan Nek Unde kembali. Sepertinya syaratnya bisa dipenuhi setelah Aldi dan Sarah menikah nantinya. "Pak, Bapak tahu tentang Wentira?" Pak Umar langsung meletakkan pekerjaannya dan melihat ke arah sang istri. Ia sedang membuat keranjang untuk mengambil buah cengkeh. Orang Bugis menyebut keranjang itu adalah kandu-kandu. "Kenapa emangnya Bu?" "Tidak, katanya kerajaan di sana besar ya. Terus rumah-rumahnya mewah seperti istana. Dan lagi yang pernah berkunjung ke sana itu katanya bakalan kembali dengan kaya raya ya Pak," ucap Ibu Laras sambil mengaduk-aduk kopi untuk sang suami, kemudian diletakkan di meja. "Yang cuma hanya sekedar berkunjung tidak kaya Bu, kecuali menikah dengan bangsa makhluk halus di sana atau kita bersekutu dengan jin di sana, dan itu tidak mudah. Jangankan untuk mendapatkan kekayaan, untuk pulang ke alam nyata pun sulit kalau kita melanggar aturannya," jelas Pak Umar panjang lebar yang ternyata lebih mengetahui mengenai Wentira daripada Ibu Laras. "Bapak tahu?" "Iya." Ibu Laras kemudian termangu. Pikirannya kembali penuh kebimbangan. Padahal sebelumnya Ibu Laras sudah merasa yakin jika esok hari ingin menemui Nek Unde di rumahnya untuk membahas pesugihan tersebut. "Memangnya kenapa? Apa jangan-jangan Ibu mau coba ritual untuk bersekutu dengan bangsa jin?" tanya Pak Umar yang membuyarkan lamunan Ibu Laras. "Tidak Pak, kan cuma tanya saja." "Jangan sekali-sekali bersekutu sama jin. Meskipun menjanjikan, tapi mereka pun tidak bisa kalau kita ingkar. Kita akan mendapat akibatnya sendiri," pesan Pak Umar yang kemudian menyeruput kopi hitamnya. Ibu Laras terdiam kembali. Mengingat perlakuan Bu Niar terhadapnya, perasaannya seperti ingin sekali membalaskan rasa sakit hatinya. "Gimana Pak? Bu, sudah jual kebun untuk Aldi melamar Sarah?" tanya Aldi yang langsung saja masuk ke dalam rumah sehabis pergi dari tadi sore yang entah dari mana. "Belum Nak, mau dijual kemana juga? Kebun sekecil itu tidak ada yang mau beli. Lagi pula kalau dijual, nanti kita makan pakai apa kalau bukan dari hasil kebun?" saut Pak Umar yang membuat raut wajah Aldi seakan geram, tetapi tidak berani memarahi bapaknya. "Kalau Sarah nggak dilamar sama Aldi, dia mau dijodohkan sama orang lain Pak." "Bu,
Aldi gak mau kalau Sarah sampai dijodohkan orang lain. Kalau memang itu terjadi, Aldi gak pernah mau pulang lagi ke rumah. Ancam Aldi yang membuat hati Ibu Laras begitu terasa sakit. Ibu Laras dan Pak Umar mempunyai anak satu-satunya yang sangat keras kepala dan apapun kemauannya harus dituruti. Dan terkadang permintaannya dengan sikap mengancam membuat Aldi selalu diusahakan oleh kedua orang tuanya. Keesokan harinya Ibu Laras pergi menuju balai kecil di dekat Tugu Wentira. Ia yakin kalau Nek Unde ada di sana sedang melakukan ritual. Dan benar saja baru saja Ibu Laras datang, Nek Unde telah menyelesaikan ritualnya. Nek Unde menatap tajam wajah Ibu Laras yang penuh harap. Nek Unde sudah tahu kedatangan Ibu Laras ke balai itu untuk melakukan pesugihan itu. Nek, setelah dipikir-pikir, keputusan saya untuk melakukan ritual pesugihan itu sudah bulat. Meskipun hatinya memberatkan, namun ia terpaksa melakukannya agar dapat merubah hidupnya yang penuh kemiskinan. Kau yakin? Iya Nek, hati saya sudah yakin. Nek Unde memberitahu tentang ritual dan pesugihan yang akan dilakukan oleh Ibu Laras. Wanita tua itu juga memberitahu tentang larangan-larangannya di kota gaib Wentira. Saya peringatkan kamu jangan pernah memakan makanan berwarna yang disuguhkan bangsa halus di sana. Dan bila ada pilihan memakan beras putih atau beras hitam dan kuning, pilihlah yang warnanya putih kalau kau mau pulang dan tidak mau tinggal di kerajaan Wentira. Ucap pesan dari Nek Unde. Tugasmu hanya bertemu dengan Ratu Evenor dan meminta satu jimat kepadanya. Bilang saja saya yang memerintahkanmu. Tambah Nek Unde lagi. Ibu Laras mengangguk, meskipun sebenarnya ia ketakutan dan dirinya merasa tegang karena ia akan pergi ke kerajaan yang tidak kasat mata tersebut. Kamu akan berada di dalam sana selama beberapa jam saja. Ikuti peraturannya, maka kamu akan selamat. Ucap pesan Nek Unde kembali dan sambil memegang ubun-ubun kepala Ibu Laras dan dibacakan mantra untuk dapat masuk ke alam gaib kerajaan Wentira. Mantra pun dibacakan oleh Nek Unde yang kemudian diikuti oleh Ibu Laras mengenakan ritual bahasa suku Kaili. Setelah mantra selesai dibacakan, gemuruh suara seperti guntur menggelegar membuat Ibu Laras terperanjat kaget dan melihat ada pantulan sinar begitu berkilau di antara dua bukit yang berdekatan. Di mana terdapat dua pohon besar yang berbatang putih itu kini berubah menjadi gerbang masuk ke alam gaib Wentira. Gerbang itu sangat besar, seperti gerbang masuk menuju kerajaan. Dari gerbang pintu masuk saja sudah terlihat sangat mewah sekali. Tidak ada tandingannya di dunia ini. Tangga emas dan kerikil yang terbuat dari emas menghiasi jalan menuju kerajaan yang seluruhnya begitu amat berkilau. Dalam dongeng, tetapi ini sebuah kisah nyata yang belum sepenuhnya dipercaya oleh manusia. Kini Ibu Laras menyaksikan sendiri adanya kota tersembunyi di alam sana. Tunggu apa lagi? Masuklah! Perintah Nek Unde yang membuat Ibu Laras tersentak dari lamunannya. Ibu Laras mengangguk dan menelan ludah terbawa tegang. Kemudian wanita berusia 40 tahun itu pun melangkahkan masuk ke dalam. Ingat pesanku dan jangan terbuai, seru Nek Unde dan Ibu Laras menoleh ke belakang, kemudian mengangguk. Tidak lama pintu penghubung antara alam gaib dan alam nyata pun telah tertutup. Ibu Laras tidak lagi melihat Nek Unde yang berdiri mengantarnya di Tugu Wentira. Ibu Laras menghela nafas. Ia mencoba terus melangkah menuju kerajaan dan melihat beberapa penghuni lalu lalang seperti biasanya. Konon bangsa manusia akan melihat lawan jenisnya terlihat lebih menawan dan yang sesama jenisnya akan terlihat sangat menyeramkan. Sementara yang dilihat oleh Ibu Laras pria yang tampan rupawan, berbadan kekar dan terlihat sangat berwibawa. Namun bila melihat sosok perempuan, Ibu Laras melihat ada yang berkepala kambing ataupun menyerupai babi. Dan bahkan ada manusia berbadan ular. Ibu Laras bergidik ngeri, tengkuknya meremang meskipun suasana dan pemandangan di tempat itu begitu indah, namun tetap saja berbeda dan terasa sangat menyeramkan. Apalagi banyak burung gagak yang bersembunyi bersautan. Ibu Laras melajukan langkah kakinya, terlihat sangat dekat, tetapi yang dirasakan ia tidak pernah sampai di tujuannya. Seketika Ibu Laras teringat pesan Nek Unde, ia harus membaca mantra pelindung agar cepat sampai ke istana. Mulut Ibu Laras merapal mantra menggunakan bahasa Kaili dari suku di mana Nek Unde berasal.
Meskipun Ibu Laras berasal dari suku Bugis, ia mencoba belajar bahasa suku Kaili untuk membaca mantra yang diberikan Neunde. Sementara saat mantra itu dibaca, muncul dua orang wanita dari atas langit mengenakan pakaian serba kuning dan turun di hadapan Ibu Laras. Terlihat seperti dewi-dewi, tetapi matanya merah, nyalang seperti bara api. Ada ular yang melingkar di lehernya, hidung dan telinganya pun terlihat seperti gambaran iblis di negeri dongeng. Aku mendengar kau membaca mantra yang menyebutkan nama Neunde. Ada perlu apa kau datang ke tempat ini? Tanya seorang wanita dengan suara yang begitu menggema membuat jantung Ibu Laras berdebar kencang. Saya diperintahkan Neunde untuk menghadap pada Ratu Evenor, jawab Ibu Laras, keluh dan tubuhnya gemetar ketakutan. Ibu Laras merasakan kedua aura wanita itu seperti berbeda. Sekalipun berhadapan dengan para pembesar kerajaan atau dewi-dewi yang ada di kerajaan Wentira, tetap saja Ibu Laras merasa ketakutan karena mereka bukanlah manusia. Ikuti kami. Titah kedua wanita itu mengarahkan jalan dan Ibu Laras mengikutinya. Dari arah belakang Ibu Laras memperhatikan dua wanita itu yang berjalan di depannya. Matanya terbelalak saat langkah kakinya melayang tidak berpijak bumi. Tinggi kedua wanita itu hampir 2 meter, membuat Ibu Laras mendongakkan wajahnya saat berbicara dengan mereka. Kulit kuning langsat, namun bersisik seperti ular, membuat Ibu Laras mengusap wajahnya dengan tangan kanannya karena merinding. Tidak terasa mereka sudah tiba di pintu masuk istana. Istana yang begitu megah dan menjulang tinggi, menembus langit yang membuat Ibu Laras tidak berhenti kagum dengan apa yang dilihatnya. Sungguh luar biasa. Pintu istana terbuka. Pada saat kedua wanita itu berbicara dengan kedua pengawal yang menjaga pintu masuk. Pengawal itu terlihat sangat tampan dan bertubuh kekar. Di dalam istana lebih banyak lagi para pengawal yang berbagai paras rupa bentuk wajahnya, sehingga Ibu Laras melihat ke arah singgasana dan melihat seorang ratu yang tengah duduk memperhatikannya. Cantik sekali, tidak ada yang menandingi kecantikannya meskipun di dunia nyata sekalipun. Ratu tersebut memiliki kulit kuning langsat, tidak pernah mengurangi kecantikannya. Kedua bola matanya berwarna biru dan bersinar dengan rambut keemasan yang membuat ia terlihat semakin cantik. Sang ratu itu berdiri, berjalan menghampiri Ibu Laras yang dikawal oleh kedua wanita yang membawanya menghadap Ratu Evenor. Apa gerangan yang membuatmu ingin menghadapku? Tanya Ratu Evenor. Saya ke tempat ini diperintah menghadap oleh Neunde. Neunde menyuruh saya untuk meminta sebuah jimat yang mampu merubah nasibku, jawab Ibu Laras dengan suara dipelankan dan sedikit menurunkan pandangannya karena tidak mampu menatap sang ratu yang wajahnya tampak begitu bersinar. Saya sudah berputus asa dengan nasib hidup saya, Ratu. Tolong bantu saya seringkali dihina oleh para tetangga saya dan saya ingin merubah nasib saya agar bisa membalaskan semua perbuatan mereka terhadap saya, tambah Ibu Laras dengan memohon. Tidak semudah itu. Kau ingin mendapatkan jimat itu, semua ada risikonya, dan apakah Neunde sudah memberitahu semuanya kepadamu? Tanya Ratu Evenor kemudian. Sudah, saya sudah mengetahui semuanya, maka dari itu saya mau menghadap Ratu. Ratu Evenor memerintahkan para pelayan untuk menjamu Ibu Laras terlebih dahulu dengan memberikannya berbagai macam hidangan makanan yang sangat lezat. Ingat, jika kamu ingin kembali, jangan pernah memakan apapun yang dihidangkan di sana. Cukup memakan beras putih setelah kau dapatkan jimat itu. Perkataan Neunde terbesit dalam ingatan Ibu Laras. Maaf Ratu, saya sedang tidak lapar, tolak Ibu Laras dengan sopan. Sepertinya kau memang sudah terburu-buru ingin mendapatkan jimat tersebut. Sebelum aku memberikannya, kau seharusnya sudah mengetahui resikonya jika menjalani pesugihan ini. Saya sudah dijelaskan oleh Neunde bagaimana menggunakan jimat tersebut. Ratu Evenor memerintahkan Dewi Vesenia dan Dewi Lexenia untuk mengambil jimat yang diminta oleh Ibu Laras dan mengambil 3 macam beras untuk mengantar Ibu Laras kembali pulang ke alam nyata. Dewi Vesenia memberikan jimat di dalam sebuah kotak kecil berbentuk peti berwarna keemasan. Sementara Dewi Lexenia membawa 3 mangkuk beras yang diletakkan di sebuah nampan untuk dipilih oleh Ibu Laras. Makanlah salah satu dari beras itu. Pilihanmu yang menentukan kau akan pulang atau tetap tinggal di sini. Titah Ratu Evenor membuat Ibu Laras menjadi gugup.
Sementara meskipun Ibu Laras tahu harus memilih warna beras yang mana, namun tetap saja ia merasa ketakutan karena dikelilingi beberapa bangsa wentira yang wujud rupanya tampak aneh. Ibu Laras pun segera menggenggam beras berwarna putih. Beras itu ia kunyah, kemudian menelannya mentah-mentah. Ratu Evenor tersenyum karena rupanya Ibu Laras sudah banyak petunjuk oleh Nek Unde. Pintu gerbang ke alam nyata pun terbuka. Sebelum Ibu Laras pergi, tiada hentinya Ratu Evenor untuk memberi peringatan kepada wanita itu karena setiap pesugihan akan ada tumbal yang dikorbankan. Terima kasih Ratu. Semua ini baru dimulai Laras. Jangan berterima kasih terhadapku sebab kau mengambil langkah yang salah. Sementara Ibu Laras tidak peduli. Ia sudah kepalang gembira karena sebentar lagi kekayaan akan menghampirinya. Ibu Laras diantar oleh kedua dewi tersebut sampai ke pintu gerbang yang menghubungkan dua alam yang berbeda. Setelah Ibu Laras berhasil keluar, ia melihat Nek Unde tampak masih memejamkan kedua matanya dan membaca mantra di depan sesaji yang ia siapkan. Ibu Laras diam sejenak menunggu Nek Unde selesai dengan heningnya. Mata Nek Unde pun terbuka melihat Ibu Laras yang sedang tersenyum sumringah kepada Nek Unde karena ia berhasil membawa jimat itu. Kau datang setelah 1 minggu, berarti hitungannya kau cepat di alam sana, ucap Nek Unde kemudian. 1 minggu Nek? Ibu Laras tersentak kaget tidak percaya. Iya. Ibu Laras terdiam. Bagaimana nasib keluarganya yang ditinggalkan selama 1 minggu lamanya tanpa kabar? Jadi apa yang harus saya lakukan Nek? Tanya Ibu Laras kemudian. Kemarikan jimat itu. Ibu Laras segera memberikan jimat tersebut kepada Nek Unde. Kemudian sebuah kotak kecil itu dibukanya. Melihat akan isinya, Nek Unde sudah paham apa yang diminta di dalam jimat itu sebagai tumbalnya. Kau yakin siap untuk menerima resikonya? Kalau kau tidak mampu memenuhinya, maka kau akan mendapat resiko besar, ucap Nek Unde kembali meyakinkan Ibu Laras. Saya akan mengusahakannya. Maka dari itu saya butuh uang untuk menikahkan anak saya sehingga saya dapat memenuhi syarat dari pesugihan itu, saut Ibu Laras. Entah tumbal seperti apa yang diminta karena sudah pasti Ibu Laras akan mempercepat Aldi anaknya untuk menikah dengan Sarah. Nek Unde segera membacakan mantra dari jimat tersebut. Nek Unde juga meminta Ibu Laras untuk berbaring di sebuah dipan bambu beralaskan daun pisang dan kemudian dimandikan dengan air kembang. Sesudah itu, ia menyuruh Ibu Laras untuk membuka mulutnya lebar-lebar untuk memasukkan jimat tersebut ke dalam mulut Ibu Laras. Ingat baik-baik, jimat ini akan berhenti meminta tumbal jika sudah keluar dari tubuhmu dan yang dapat mengeluarkannya hanyalah aku, pesan Nek Unde sambil memasukkan jimat yang berbentuk seperti mutiara berwarna kuning keemasan itu. Nek Unde memasukkan ke dalam mulut Ibu Laras. Kemudian wanita itu langsung menelannya dengan mata mendelik, menahan sakit karena saat menelan jimat tersebut tenggorokannya bagai tersayat. Setelah ini, di mana saya mendapatkan kekayaan itu, Nek? Tanya Ibu Laras tidak sabar. Pulanglah, kekayaan itu sudah datang, jawab Nek Unde dengan singkat. Ibu Laras segera berlalu meninggalkan Nek Unde karena sudah diperingatkan untuk segera pulang. Ibu Laras juga bingung menjelaskan pada sang suami juga anaknya selama ia pergi tanpa pamit. Biarkan saja, yang penting kekayaan sudah menjemputku. Ibu Laras pulang sambil berlari kecil untuk segera tiba di rumahnya yang berada di pinggir kabupaten. Pak Umar masih gelisah karena Ibu Laras sudah 1 minggu tidak kunjung pulang. Mereka sudah mencari kemanapun, tidak ada yang melihat keberadaan Ibu Laras. Namun tiba-tiba Pak Umar dikejutkan dengan kedatangan tamu yang mengendarai mobil mewah berwarna kuning. Mobil itu berhenti di halaman rumahnya. Pak Umar segera berjalan menuruni anak tangga rumahnya yang terbuat dari kayu. Saat melihat seorang pria gagah dengan raut yang sangar dan menyeramkan itu keluar dari mobil mewah berwarna kuning. Selamat sore. Sore? Cari siapa ya Pak? Tanya Pak Umar dengan tubuh gemetar ketakutan. Ini rumahnya Ibu Laras. Iya benar, tapi Ibu Laras sedang tidak ada. Entah pergi kemana, sudah 1 minggu kami mencarinya. Ibu Laras habis membantu saya dan saya kini harus memberikan imbalan. Sebentar lagi Ibu Laras datang, saut pemuda itu. Dia adalah Dewa Azel, diperintah oleh Ratu Evenor untuk memberikan sejumlah harta untuk Ibu Laras. Mari Pak, masuk dulu. Pria berusia setengah abad itu mempersilahkan pemuda itu masuk. Meskipun Pak Umar masih dilanda kebingungan dan tidak tahu apa yang sudah dilakukan Ibu Laras terhadap pemuda tersebut.
Wajah Dewa Azel terlihat begitu sangat menyeramkan bagi Pak Umar yang melihatnya karena sesama jenis. Jadi Pak Umar tampak ketakutan karena ia melihat rupa Dewa Azel seperti iblis yang terlihat di negeri dongeng. Dewa Azel menaiki anak tangga yang terbuat dari kayu tersebut karena rumah Pak Umar bermodel rumah panggung. Dewa Azel memberikan Pak Umar satu koper besar yang isinya uang tunai begitu banyak dan emas batangan yang berkilau. Koper itu diletakkan di meja bambu ruang tamu rumah Pak Umar. Ini untuk Ibu Laras dan keluarga karena sudah membantu saya. Sampaikan terima kasihku pada Ibu Laras. Nama saya Azel, ucap Dewa Azel. Pak Umar masih tidak percaya dengan apa yang sudah dilihat di hadapannya. Uang dan emas yang begitu banyak membuat Pak Umar masih diam terpaku menatap uang itu sampai ia tidak menyadari kalau Dewa Azel sudah menghilang. Terima kasih. Pak Umar dikejutkan dengan menghilangnya pemuda tersebut secara tiba-tiba. Pak Umar berlari keluar rumah terus melihat ke bawah rumah untuk memastikan pemuda itu masih ada di bawah rumahnya. Namun ia sudah tidak melihat mobilnya ada di halaman rumahnya. Kenapa Pak? Tanya Ibu Tuti tetangganya yang sedari tadi menyapu halaman rumahnya. Cari yang tadi datang ke sini pakai mobil kuning, jawab Pak Umar kemudian. Tidak ada yang datang dari tadi ke rumah Bapak. Saya dari tadi ada di luar Pak, sahut Ibu Tuti merasa heran. Pak Umar mendadak kebingungan, kemudian menggaruk-garuk kepalanya. Sesudah itu Pak Umar kembali ke dalam rumahnya, melihat koper berisi uang dan emas itu masih ada di meja bambunya. Assalamualaikum Pak, seru Ibu Laras dari luar rumah yang membuat Pak Umar segera menghampiri istrinya. Ibu Laras tampak menaiki tangga rumahnya, tetapi ia memperhatikan raut wajah sang suami. Bukannya merasa cemas atas kepergiannya selama 1 minggu, justru Ibu Laras melihat Pak Umar seperti orang yang sedang kebingungan. Kamu kenapa Pak? Tanya Ibu Laras menjadi heran. Kamu itu kemana saja? Terus apa yang kamu kerjakan sampai ada orang yang datang ke sini? Terlihat wajahnya begitu seram dan memberikan kita 1 koper uang dan emas batangan yang begitu banyak Bu, ucap Pak Umar yang langsung menarik tangan istrinya ke dalam rumah untuk menunjukkan koper yang berisi uang dan emas. Bukannya menjawab, Ibu Laras malah tercengang, raut wajahnya menjadi bahagia karena usahanya pergi ke alam gaib kerajaan Wentira itu tidak sia-sia. Ibu Laras mengambil 1 kepok uang dan emas kemudian diciumnya. Koper yang penuh itu dipeluknya dengan haru, sementara Pak Umar masih merasa kebingungan. Akhirnya kita kaya Pak. Memangnya apa yang kamu lakukan? Aku hanya membantu orang itu saat dia kecelakaan dan mengantarkan pada keluarganya, dan aku diberikan upah sebanyak ini, gila Ibu Laras dengan wajah penuh ceria. Pak Umar terdiam dan tidak lagi bicara, meskipun alasan dari istrinya masih tidak masuk akal. Memangnya ada seseorang yang memberikan tanda terima kasih dengan balasan yang begitu sangat banyak. Sudahlah Pak, tidak usah kamu pikirkan. Yang penting kita bisa bayar hutang sama Ibu Niar dan menikahi Aldi anak kita. Ibu Laras masih terus terpukau dengan apa yang dilihatnya. Tanpa ia sadari kalau sudah menerima harta dari kerajaan Wentira itu, berarti pesugihan tersebut sudah dimulai. Di kediaman rumah Nek Unde, wanita tua itu mengalami sakit parah semenjak ia memberikan pesugihan kepada Ibu Laras. Tubuhnya kaku dan membiru, serta mengeluarkan bau busuk. Bahkan untuk bicara pun ia merasa kesulitan. Nek Unde pernah diperingati oleh Raja Kaisamus untuk berhenti memanggil para manusia untuk mengikuti ritual pesugihan di kerajaannya. Sementara itu raga Nek Unde masih terkapar di tempat tidur. Namun hanya saja jiwanya yang dipanggil untuk datang ke alam gaib Wentira. Di kerajaan itu Nek Unde dikawal oleh 2 pengawal kembar, Orion dan Messier, dari kerajaan Nebula yang dipimpin oleh Raja Kaisamus. Aku mendengar dari Ratu Evenor kalau kau membawa seseorang yang datang untuk meminta pesugihan kekayaan di kerajaan ini, tanya Raja Kaisamus. Iya Tuan Raja, Ibu Laras memohon untuk memberikan pesugihan itu dan ia sanggup mengikuti segala persyaratannya. Apa kau mengetahui jika jimat yang telah ditelan oleh Ibu Laras itu hanya bisa diambil oleh kau saja? Dan bagaimana jika dirimu yang sudah tua renta ini menemui ajalmu sebelum mengeluarkan jimat itu dari dalam tubuh Ibu Laras? Tanya Raja Kaisamus membuat Nek Unde mendadak terdiam. Raja Kaisamus sudah memperingati Nek Unde di usianya yang memasuki lansia untuk berhenti mengajak orang melakukan pesugihan. Nek Unde pun diperintahkan untuk mencari Ibu Laras dan melepas jimat tersebut sebelum ia mati.
Akibatnya, bila Neunda meninggal dunia, itu akan membawa malapetaka bagi Ibu Laras sendiri jika dirinya tidak sanggup memenuhi persyaratan pesugihan tersebut. Dalam keadaan kondisi tubuh Neunda yang tidak lagi berdaya dan kesulitan untuk berbicara, Neunda menyuruh putranya untuk mencari Ibu Laras. "Apa yang sedang ibu katakan?" tanya Rai anak Neunda, tampak kebingungan dan tidak mengerti apa yang dibicarakan ibunya. Neunda bicara seperti orang sakit stroke sehingga Rai tidak mengerti kalau ia disuruh untuk mencari Ibu Laras. Di pandangan Neunda, ia melihat kalau ada iblis dari kerajaan Wentira sedang mencekik lehernya sehingga ia kesulitan bicara. Iblis itu adalah Asmodeus. Asmodeus sengaja mencekik dan membekap mulut Neunda agar tidak mampu bicara sehingga putranya tidak mampu mencari dan membawa Ibu Laras ke kediamannya. "Biarkan saja Laras akan terus mencari tumbal hingga dirinya menghadap kematian. Itu sudah menjadi pilihan seseorang yang ingin bersekutu dengan jin." Suara Asmodeus terdengar garang dan mengerikan. Itu hanya mampu didengar oleh Neunda. Neunda juga tidak kuasa membaca mantra untuk mengusir Asmodeus itu. "Jangan ikut campur urusanku," batin Neunda seraya menjerit kesakitan. Tubuhnya yang sudah membujur kaku dan perlahan mulai membusuk. Akibat ia bersekutu dengan bangsa jin Wentira, Neunda juga melakukan pesugihan agar dirinya menjadi terpandang dan ditakuti banyak orang di desanya. Hartanya pun berlimpah karena Neunda selalu menjalankan ritual pesugihan dengan rutin dan tidak pernah ia lupakan. Raja Kesamus dan Ratu Evenor sudah memberi peringatan untuk siapapun yang ingin melakukan pesugihan. Sementara mereka sudah memberitahukan resikonya di kemudian hari jika bersekutu dengan bangsa jin. Ratu Evenor juga sudah memperingati untuk melepaskan sebuah jimat yang Neunda tanam dalam tubuhnya. Sebelum jimat itu mengeluarkan sosok iblis yang akan menghabisi nyawanya sendiri karena tidak bisa menyajikan sesaji kembali. Sementara kini iblis Asmodeus yang murka dan terus meminta tumbal kepada Neunda. Asmodeus melarangnya untuk mencabut jimat dari tubuh Ibu Laras agar ia bisa mendapatkan tumbal pesugihan dari Ibu Laras. Asmodeus dan pengikut lainnya membuat wanita tua itu menjerit kesakitan tanpa bisa dilihat oleh Rai, anak Neunda. Neunda jiwanya sedang dihukum oleh para iblis yang ia sembah pada saat meminta pesugihan. Tubuh Neunda dicambuk, lehernya diikat rantai panas sehingga bagian leher Neunda terlihat seperti terbakar. Neunda melebarkan matanya dan menjulurkan lidahnya keluar. Lidah wanita tua itu pun ditusuk jarum panas sehingga air mata Neunda keluar deras, menahan sakit. Kaki dan tangannya dipasung sehingga ia tidak bisa melarikan diri saat tubuhnya dicambuk. Beberapa kali Rai putranya mencoba memanggil sesepuh yang mampu menyembuhkan ibunya. Namun semua menyerah dan tidak sanggup menyelawan iblis-iblis yang bersarang di tubuh Neunda. Rai sampai menangis tidak kuasa melihat ibunya tampak semakin parah. Kulitnya hangus terbakar dan mengeluarkan nanah yang berbau sangat busuk. "Ah!" teriak Neunda sambil menjulurkan lidahnya. Mulut Neunda dipaksa terbuka secara lebar dan tangan iblis Asmodeus itu sengaja ia masukkan ke dalam mulut wanita tua itu dengan kuku yang sangat panjang, lebih dari 1 meter. "Ah!" teriak Neunda menjerit kelojotan. Rai melihat sebuah jimat mutiara berwarna kuning keemasan keluar melayang kemudian menghilang dari mulut ibunya dengan begitu banyak darah mengucur deras. Pada saat itu, Neunda menghembuskan nafas terakhirnya. "Tidak, ibu!" teriak Rai memeluk ibunya, tidak peduli bau busuk yang keluar dari tubuh wanita tua renta itu. Neunda akhirnya dikebumikan dan meninggalnya Neunda menjadi perbincangan di desanya karena kematian wanita tua itu sangat tidak wajar. "Begitu tuh, kalau semasa hidupnya suka ritual sembah-sembah jin, matinya mengerikan. Padahal kan ndak apa-apa kemarin, tahu-tahu sudah membusuk saja mayatnya." Suara bisik-bisik para tetangganya. Neunda sudah diketahui oleh masyarakat di desanya telah melakukan pesugihan di alam gaib. Meskipun wanita tua itu juga menggunakan ilmu untuk menyembuhkan orang sakti atau memberi pengasihan dan lainnya. Tidak ada yang lebih baik kecuali meminta dan menyembah kepada Tuhan semata, bukannya bersekutu dengan jin. Sementara itu, Ibu Laras tidak mengetahui kalau Neunda sudah meninggal dunia. Ibu Laras masih sibuk mengurus hartanya dan berbelanja ke sana kemari sehingga menjadi perbincangan tetangganya dan orang-orang di luar desanya.
Ibu Laras pun langsung merenovasi rumahnya, merubah rumah panggung kayunya menjadi rumah yang terbuat dari bebatuan untuk dindingnya. Di depan rumah Ibu Laras pun kini dibangun warung makan untuk usahanya. Wanita itu juga sudah melamar wanita pujaan hati putranya, yaitu Sarah, untuk dinikahkan dengan Aldi setelah renovasi rumahnya selesai. Sementara saat sedang membersihkan warung makan yang belum rampung itu, ia melihat Ibu Niar berjalan menghampirinya dan melihat bangunan yang baru setengah jadi. Ibu, masuk," sapa Ibu Laras mempersilahkan masuk pada Ibu Niar yang menatapnya sinis sambil memiringkan bibirnya. Ibu Laras tersenyum ke arahnya dan mengembalikan uang yang pernah Ibu Niar pinjamkan kepadanya. "Saya sengaja belum bayar supaya ibu yang datang ke sini melihat apa yang sedang saya kerjakan," ucap Ibu Laras sengaja agar Ibu Niar mengetahui siapa dirinya sekarang ini. Seorang penjual sayur keliling yang pernah diinjak-injak sayurannya kini sudah menginjak rumah mewah dan sebentar lagi mempunyai usaha sendiri, tambah Ibu Laras yang bersikap tinggi hati di depan Ibu Niar yang hendak menagih hutangnya. "Nih, saya nggak akan lempar uang ini, terus saya injak-injak uang ini untuk ibu ambil, kemudian saya tendang sampai ibu terjatuh. Saya masih punya hati," bisik Ibu Laras di telinga Ibu Niar sambil membayar hutangnya. Ibu Niar terus terdiam mendengar perkataan Ibu Laras. Sifat rendah hatinya kini berubah menjadi orang yang angkuh. "Ayo sini masuk, Bu, saya siapkan minuman dan kue." "Tenang saja, Bu, kue dan minuman saya sekarang banyak dan pastinya mahal, ndak murahan," ucap Ibu Laras mempersilahkan Ibu Niar untuk masuk ke rumahnya. "Tidak, dengan kau bayar hutang sudah cukup. Saya tidak mau berurusan lagi denganmu yang dapat uang tidak jelas asal-usulnya dari mana," ucap Ibu Niar dengan suara agak dikeraskan. "Loh, ndak jelas di mana? Itu yang Ibu Niar pegang jelas uang kan, bukan kertas." Ibu Niar segera berlalu meninggalkan Ibu Laras yang memiliki banyak uang mendadak itu dan terus saja memperhatikan kesombongannya. Sesudah itu Ibu Laras hanya tersenyum sinis melihat orang lain yang juga tengah memperhatikannya setiap kali melewati rumahnya. Ada salah seorang wanita di desa itu yang mampu melihat kalau pembangunan rumah dan warung yang dibangun oleh Ibu Laras itu dibantu oleh seseorang yang tampak aneh baginya. Terlihat seperti makhluk halus yang wajahnya sangat menyeramkan. Para makhluk itu adalah makhluk gaib dari Wentira yang ikut membangun rumah dan warung Ibu Laras. "Kok serem sekali ya, seperti ada beberapa orang-orang aneh yang membantu mengerjakan pembangunan rumah Ibu Laras," batin Ani yang berjalan melewati rumah Ibu Laras sambil memperhatikan bangunan rumah dan warung itu. Ani berjalan bersama dengan Dina sehabis baru pulang dari kajian di masjid. "Rumahnya Ibu Laras jadi mewah dan megah ya, Ni?" ucap Dina yang ikut terkesima melihat pembangunan rumah Ibu Laras. "Iya, uang dari mana ya Ibu Laras bisa bangun rumah semewah ini?" Kebiasaan orang di kampung sini itu, kalau ada yang berhasil pasti ditanyanya mereka dapat uang dari mana. Semua serba digibahi, jawab Ani yang membuat Dina tersenyum sedikit. "Ya heran aja loh, kan mereka cuma tukang kebun sama tukang petik cengkehnya punya orang." Ani tidak menjawab dan terus melangkahkan kakinya, namun ternyata Ani juga tengah diperhatikan oleh bangsa jin Wentira karena mereka tahu kalau Ani dapat melihat mereka yang membantu pembangunan rumah Ibu Laras. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.